Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak atau ikhwan yang ikut hadir di kajian ini, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita kecuali kata permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permintaan kita agar Allah berkahi kita dengan menyebut namanya, dan kita memulai juga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Ini semua karena karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk kembali bersua, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hal penting yang harus diketahui oleh seorang wanita. Kita tahu bahwa wanita tidak bisa dipisahkan dengan keluarga, tidak bisa dipisahkan dengan rumah tangga, karena wanitalah yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah rumah tangga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumahnya dan anak-anaknya. Jadi akan ditanya tentang urusan rumahnya dan anak-anaknya. Jadi hadirin Allah muliakan, berbicara tentang wanita, kita harus berbicara tentang rumah tangga dan keluarga. Dan ini juga penting bagi yang single atau mungkin sekarang masih berkarir. Tetap saja impian itu nggak mungkin bisa dihilangkan. Impian setiap wanita yang masih memiliki fitrah adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu ketika para ulama kita menjelaskan tentang sifat-sifat wanita solehah, tentang sifat-sifat wanita solehah, beliau atau mereka mewanti-wanti tentang bahaya dari musuh besar kita, yaitu siapa lagi kalau bukan syaitan ar-rajim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contohnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badar. Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badar, beliau ketika menjelaskan tentang sifat-sifat wanita salehah, sifat-sifat wanita yang salehah, yang baik, yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, beliau menyatakan bahwa min sifati zaujati salihah, di antara sifat istri atau wanita salihah, al-hadar minasyaitonir rajim, selalu hati-hati dan waspada terhadap tipu daya
syaitan yang terkutuk. Selalu waspada, selalu waspada, tidak menganggap remeh dan tidak lengah terhadap musuh yang satu ini, musuh yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah mereka musuh, atau jadikanlah dia itu musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Yang mereka inginkan hanyalah mengajak korban-korbannya, manusia dan jin, agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi nggak ada misi lain kecuali ini. Jadi nggak ada project lain kecuali ini. Jadi kalau orang tuh projectnya banyak, ada ngurus jembatan layang lah, ada yang ngurus tes swab lah, ada yang ngurus tentang masalah logistik lah. Iblis itu dari dulu sampai sekarang kerjanya ini. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu kerjaannya mengajak pengikut-pengikutnya masuk ke dalam neraka sa'ir, masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu kalau kita ingin jadi wanita salehah, istri yang baik, istri yang menjadikan rumah tangganya sebagai jembatan menuju surganya, maka dia harus waspada terhadap gangguan-gangguan syaitan. Nggak boleh lengah. Al-hadar minasyaitonir rajim, selalu waspada. Tidak ada zona aman dari syaitan kecuali di surga nanti. Karena kata para ulama, asyaiton muhimmatu fi hadhil hayal ifsad. Kerjaannya syaiton, kepentingan syaiton hanya merusak agama, kata beliau, wa ifsadul khuluq, merusak akhlak, wa ifsadul muamalah, dan merusak interaksi, merusak hubungan. Lihat, syaitan tuh kepentingannya bagaimana merusak hubungan. Wa ifsadul isyrah, merusak kebersamaan, merusak persahabatan dan persaudaraan, dan merusak seluruh yang baik-baik, merusak seluruh yang baik-baik. Itu kepentingan dari syaitan. Lalu setelah Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang hal ini, beliau mengajak kita untuk merenungkan sebuah hadis yang merupakan salah satu tugas utama dari musuh kita yang satu ini, salah satu sifatnya. Beliau mengajak kita, wa ta'ammal ma'i hadzal hadits wa huwa fi sahih Muslim. Ayo marilah kita renungkan bersama saya sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Dari hadis Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis pimpinannya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas permukaan air. Jadi di atas permukaan air. Thumma yab'athu sarayah. Lalu dari situlah dia mengutus pasukan-pasukannya. Ada yang suruh ngodain Bu Fulana, ada yang suruh ngodain Bu Fulana, ada yang disuruh godain Mbak Fulana gitu loh. Mbak Mawar siapa ininya, Mbak Melati siapa, Mbak Kamboja siapa gitu loh. Jadi sekali lagi itu diutusnya dari sana.
untuk merusak. Jadi misinya apa? Hanya merusak. Itu tadi surat Fatir 6. Misinya hanya satu, gimana memasukkan orang ke neraka, titik. Hanya itu aja udah misinya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhu fitnah. Dan ya ketika dia duduk di singgasananya, itu kan dia ya namanya juga bos gitu, atau orang nomor satu, itu kan dikelilingi anak buahnya. Dan yang paling dekat dengan singgasananya, tempat dia duduk, tempat dia berada, itu yang paling parah dalam menggoda, yang paling besar fitnahnya, yang paling jago buat fitnah, yang paling hebat buat fitnah, yang paling jago buat godaan, yang paling hebat membuat godaan. Ya, dan itu nggak diherankan, karena kita tahu kalau raja punya singgasana, otomatis yang di dekat dia itu orang-orang terbaiknya. Menteri-menteri yang paling hebat itulah yang mengitari dia, yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan yang melindungi raja atau presiden dan itu pengawal-pengawal terbaik. Orang-orang terbaik itu yang berada di sekeliling seorang pemimpin atau seorang penguasa. Nah, karena penguasanya ini si iblis, ya wajar kalau yang ngelilingin dia yang paling jago-jago dah. Jadi suhu-suhu godaan itu yang ngelilingin si iblis, yang paling parah dalam menggoda, yang paling jago dalam menghancurkan manusia, yang jam terbangnya tuh jago banget dah. Lalu kita lanjutkan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang Allah muliakan dan bapak-bapak juga yang hadir, nanti ketika dia duduk tuh nanti satu-satu, atau ada aja tuh anak buahnya yang laporan, memamerkan atau report apa yang sudah dia lakukan, kejahatan apa yang sudah dia lakukan, fitnah apa yang sudah dia lakukan, dan keburukan apa yang sudah ia lakukan. Report ke iblis langsung. Contohnya misalnya ada yang datang, kata Nabi SAW, fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Wahai paduka, saya sudah lakukan ini dan itu. Disebutin tuh skandal yang dia buat, fitnah yang dia buat, kerusakan yang dia buat, segala macam. Jamaah sekalian, fayaqulu ma sana'ta syai'a. Iblis hanya mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Ini kok dibanggain, ini emang gak ada apa-apanya. Padahal orang kayak, ini anak buahnya udah pede banget, udah mamer-mamer. Kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Ma sana'ta syai'a. Ternyata dianggap iblis ini produk gagal, gak bagus ini kinerjanya. Thumma yaji'u ahaduhum. Lalu setelah itu datanglah salah satu anak buahnya, dan anak buahnya ini mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Hadirin Allah muliakan, lalu anak buah ini menceritakan laporan dari apa yang sudah dia kerjakan. Kata dia, aku tidak meninggalkan korbanku itu sampai aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya, sampai aku berhasil membuat mereka bercerai, mereka pisah, mereka firaq. Begitu mendengar report tersebut, faidunihi minhu, maka dia minta anak buahnya itu mendekat ke dia, mendekat. Coba kesini Anda, tolong mendekati ke saya. Begitu sudah sangat dekat, udah di depannya nih, iblis mengatakan, ni'ma anta, ini baru anak buahku, ini coba, ini anak buahku nih, ini anak buahku.
Anak buahku tuh gini. Sebaik-baik anak buah tuh kayak gini. Sebaik-baik penggoda kamu ini, sebaik-baik penggoda. Sebaik-baik syaitan gitu ya. Aduh, gak cocok banget bahasa sebaik-baik syaitan. Intinya syaitan paling jago kinerja ini. Fayaltazimuhu, dan anak buahnya berada sangat dekat dan menempel si iblis, artinya mendampingi iblis. Dan begitulah kalau anak buahnya bisa menceraikan, bisa membuat pernikahan itu berakhir, maka anak buahnya akan mendapatkan penghargaan dan bisa berada di sisi tuannya iblis laknatullahi alaih. Hadirin yang Allah muliakan, ini hadis yang penting banget untuk kita camkan. Makanya kata para ulama seperti Syekh Abdul Razak Al-Badr, huna tahtaju zawjatu salihan tatafaqqa fi hadzal bab. Wanita yang solehah, istri yang solehah itu butuh mengerti poin ini, butuh menguasai bab ini. Butuh benar-benar meresapi apa yang disampaikan Nabi SAW di atas, sebagaimana suami juga harus tahu, sehingga masing-masing suami dan istri harus mengerti. Makanya itu tadi, walaupun nikah jadi ibu-ibu, bapak-bapak silakan ikut, atau yang ikhwan-ikhwan, teman-teman silakan ikut, karena juga harus tahu. Tapi sekali lagi, kenapa para ulama menekankan? Karena kita tahu bersama jemaah sekalian bahwa wanita itu sangat rentan minta cerai, sangat rentan berpikir untuk mundur dibanding laki-laki. Walaupun laki-laki juga banyak yang seperti itu, dan semoga Allah jaga kita semua. Tapi coba deh, orang yang mengerti kehidupan, sudah ngejalanin rumah tangga, itu akan mengamini dan akan mengimani. Dan antum lihat kasus di negeri kita, mayoritas perceraian atau perpisahan hari ini, data dan beberapa waktu ini, itu karena permintaan wanita, istrinya yang gugat, alias hulu. Jadi mayoritas perceraian di negeri kita itu karena gugat cerai dari si istri atau sang istri, gugat cerai. Terlepas, pasti ada kasus-kasus di mana sebagian istri sudah melakukan langkah yang tepat untuk bercerai. Kita tidak menafikan itu, misalnya KDRT, atau memang dia harus bercerai, dan seterusnya. Tetapi nggak bisa dipungkiri, mayoritas itu seharusnya bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Sekali lagi, nggak semua loh ibu-ibu. Kita sangat mengerti, dan banyak kasus di mana istri dizolimi, dan istri udah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan, tapi emang dasar laki-laki kan gitu ya ibu-ibu sekalian, ya akhirnya nggak selamat juga ada. Tapi di banyak kasus yang lain sebenarnya bisa dipertahankan. Dan secara syar'i juga memang kecenderungan wanita untuk gampang minta cerai atau meminta berakhir itu lebih besar daripada laki-laki. Itu clear. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya bahwa kita tahu pintu keluar dari pernikahan itu ada 3 dalam ilmu fikih. Ada 3.
Dan ketiga-tiganya tidak ada yang di tangan wanita. Ketiga-tiganya tidak ada yang di tangan wanita, atau tidak ada yang di tangan istri. Atau bahasa simpelnya ya, mungkin jangan pintu keluar. Untuk keluar dari pernikahan hanya ada 3 tombol. Apabila salah satu tombol itu dipencet atau ditekan, maka pernikahan berakhir. Dan dari 3 tombol itu tidak ada satupun di tangan wanita. Nggak ada satupun di tangan wanita. Tombolnya apa aja? Ada yang bisa bantu saya nggak? Apa tombol yang apabila dipencet atau ditekan, pintu keluar pernikahan dibuka dan pernikahan berakhir? Apa aja? Ada 3. Yang pertama, talak. Yang kedua, at-tafriq al-qadai. Yang ketiga, khulu. Jadi talak, tafriq qadai, dan yang ketiga khulu. Yang pertama apa ibu? Talak. Yang kedua, tafriq al-qadai, at-tafriq al-qadai. Yang ketiga, al-khulu. Khulu' alif kha lam ain, khulu'. Talak itu dari sisi, kita bahas ya 3 ini ya. Talak itu apabila perceraian berasal dari lisan suami atau dari pihak suami. Misalnya seorang suami mengatakan, saya talak kamu, saya talak, kamu ditalak, saya talak kamu, saya jatuhkan talak buat kamu, atau kalimat-kalimat berita yang lain. Atau sebagian ahli mengatakan bisa, kalau bahasa Indonesia bisa cerai, saya cerai kamu. Maka jatuh talak 1. Lalu masa iddah. Lalu suami ucapkan lagi, jatuh talak 2, masa iddah. Lalu dirujuk, lalu diucapkan lagi, berakhir. Talak 3, selesai pernikahan. Atau talak 1, lalu masa iddah, dan selama masa iddah nggak dirujuk-rujuk sampai berakhir 3 kali haid. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini ya, kita nggak masuk ke sana. Lalu begitu 3 kali haid bersih, nggak dirujuk juga, maka pernikahan berakhir. Itu dinamakan apa? Talak. Jelas? Yang kedua apa? Tafriq qadai. Apa tafriq qadai? Tafriq qadai apabila perceraian itu diputuskan oleh pihak pengadilan atau hakim. Makanya qadi, hakim. Jadi perceraian apabila diputuskan oleh hakim atau pengadilan. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya, jika suami menghilang, gak jelas, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, gak ada kabar. Terus wanita nih bingung nih, gimana sih, saya statusnya apa? Dihubungi nggak bisa sama sekali. Maka dia bisa datang ke pengadilan. Jadi caranya gimana? Datang ke pengadilan, cerita, terus mau ibu, mau mbak apa, atau mau ibu, ya aku nggak bisa begini terus, aku harus ada yang didik, aku butuh imam, aku butuh pemimpin, dan seterusnya. Di waktu yang sama banyak yang ingin sama aku, tapi aku nggak bisa buat apa-apa. Maka pengadilan atau hakim akan mempelajari kasus ini dan berjuang secara maksimum sampai pada titik jika hakim syar'i mencapai sebuah kesimpulan sudah bisa dipisah atau bisa diselesaikan atau diakhiri pernikahannya, maka Pak Hakim tinggal putuskan, ketok palu gitu, maksudnya putuskan gitu ya, lalu pernikahan berakhir dan selesai. Itu sebagai contoh, bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, khulu adalah perceraian
yang terjadi dari pihak wanita. Khulu adalah perceraian yang terjadi jika berasal dari pihak wanita. Tuh, kata Pak Ustadz nggak ada. Sabar dulu. Walaupun dari pihak wanita, tapi yang pencet tombol bukan wanita. Istri bisa menggugat, tapi nggak bisa pencet tombol. Sebatas, maksudnya apa? Sebatas wanita mengatakan, aku ingin kita bercerai. Aku kembalikan mahar kamu. Ini aku kembalikan sekarang, kita bercerai ya. Tetap aja nggak cerai itu. Tetap aja nggak cerai. Mau istri ngomong berkali-kali, tetap aja nggak cerai. Saya khulu ya, saya gugat cerai, saya mau berpisah. Tetap aja nggak. Kapan khulu bisa membuat pernikahan berakhir? Jika gugatan cerai itu disetujui oleh suami atau hakim. Jadi begitu istrinya bilang, pokoknya saya gugat cerai segala macam, terus suaminya bilang, oke, kalau karena kamu yang minta, saya penuhi, kita bercerai sekarang, saya ambil lagi mahar saya, baru jatuh. Atau kalau suaminya nggak mau, enggak, sampai kapanpun saya nggak akan ceraikan kamu. Dia ngotot, dia bawa ke pengadilan. Terus pengadilan ya, proses dijalani, dan akhirnya hakim memutuskan ketok palu, gitu. Atau hakim memutuskan, oke, saya terima gugatannya, diceraikan. Jadi tetap aja bukan wanita, tetap aja bukan istri. Istri bisa menggugat, tapi yang memutuskan tetap saja suami atau pengadilan. Bukan membuat istri terbelenggu, tapi untuk ngejaga sehingga keputusannya benar-benar objektif dan ilmiah. Ini hanya untuk ngejaga wanita, nggak ada maksud apapun, bukan kesenjangan. Karena kecenderungan wanita gampang mundur, gampang bilang nggak kuat. Nggak semua wanita, banyak wanita yang lebih kuat dari laki-laki, tapi kita bicara hukum mayoritas. Kita bicara yang terjadi di lapangan. Sekali lagi, banyak juga wanita yang kuat, Masya Allah, dan ternyata sebagian wanita menyemangati suaminya, ayo kamu bisa, ayo kita bangkit lagi, kita perbaiki hubungan kita, dan seterusnya. Tapi yang terjadi mayoritas demikian. Oleh karena itu hadis ini perlu kita camkan, ibu-ibu sekalian, perlu kita camkan. Ingat, jangan turuti ego kita, jangan menyerah, pertahankan semaksimum mungkin, kecuali kalau udah nggak bisa lagi, atau secara syar'i wajib bercerai, itu beda lagi, dan ada beberapa kondisi. Tapi selama kita bisa pertahankan, kita pertahankan. Oleh karena itu, sekali lagi, wanita soleha itu menyadari benar bahwa seluruh masalah dalam rumah tangganya itu berasal dari syaitan yang berusaha menggoda. Dan ingat, masih ingat hadis tadi, yang paling dekat dengan iblis adalah syaitan yang paling jahat. Syaitan yang paling jahat, syaitan yang paling jago dalam menggoda, syaitan yang paling tricky, syaitan yang paling gak punya perasaan, dan seterusnya. Dan diantara yang disuruh langsung perintah untuk berada di sisi iblis adalah yang berhasil memisahkan antara suami dan istri.
Berarti kita bayangkan ibu-ibu betapa jago-jagonya syaitan yang berusaha menghancurkan rumah tangga kita, dan bagaimana mereka berambisi untuk menghancurkan rumah tangga kita karena rewardnya apa? Dipandang oleh bosnya si iblis dan duduk di atau berada di sisinya. Oleh karena itu, jangan salah mengidentifikasi musuh, jangan salah mengidentifikasi lawan. Lawan dan musuh kita bukan pasangan kita. Lawan dan musuh kita adalah yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Selalu berpikir demikian ibu-ibu sekalian. Dan bagi yang belum menikah, camkan banget ilmu ini. Musuh kita itu bukan suami kita pada dasarnya. Apalagi kalau kita sudah berusaha nyari yang soleh, kita ini, tapi namanya juga ada siapa suami yang sempurna, siapa laki-laki yang sempurna? Gak ada. Kalaupun di antara ibu-ibu punya suami namanya Pak Sempurna Darmawan misalnya, Pak Sempurna Darmawan pun juga nggak sempurna, itu cuma nama doang. Temenku loh Pak Ustadz, suaminya sempurna. Nggak ada Bu. Ada Pak Ustadz, nggak ada. Bener nih Pak Ustadz, nama suami temenku itu Sempurna Santoso. Ya si ibu lagi hari gini masih aja bicara begitu. Nggak ada yang sempurna termasuk Pak Sempurna. Jadi ingat, musuh kita, lawan kita itu bukan suami kita, tapi siapa? Syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, camkan baik semua bisikan, godaan, arah untuk menghancurkan rumah tangga itu dari syaitan. Kecuali kalau kita terkondisikan didukung oleh dalil syar'i. Tapi pada dasarnya itu dulu. Pada dasarnya ya hukum asalnya ya, atau memang ada anomali. Misalnya sudah fardhu ain harus berpisah. Atau seperti Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW bercerai, dan kita tahu itu langkah agar Nabi SAW menikah dan menjelaskan kepada umat bahwa bolehnya menikah dengan mantan istri anak angkat. Likulli qaidatin mustathniyah, setiap kaidah ada pengecualian. Tapi pada dasarnya selalu berpikir pada asal diagnosa pertama dulu, ini dari syaitan. Pokoknya membisikkan gitu, udah akhiri aja, cerai aja, segala macam aja. Enggak. Makanya kan Nabi pun ketika Zaid bin Harithah minta nasihat, Nabi bilang pertahankan rumah tanggamu. Karena orang-orang soleh akan mengatakan pertahankan rumah tanggamu. Tapi kita nggak ada yang tahu takdir. Kita nggak ada yang tahu takdir. Artinya pertahankan jika masih bisa dipertahankan. Pertahankan maksimum atau semaksimal mungkin. Kecuali kasus-kasus anomali atau pengecualian. Jadi selalu berpikir, ingat hadis ini. Ini godaan syaitan, dan syaitan ingin kita bercerai, ingin rumah tangga kita hancur, dan seterusnya. Dan angka perceraian itu gede banget loh jamaah sekalian. Dan termasuk jamaah sekalian di pandemi begini, kasus perceraian itu banyak loh. Kasus perceraian luar biasa. Ya karena tiap hari ketemu terus. Kalau kondisi normal, pas berantem ada breaknya,
ada time outnya, time out. Kenapa? Aku udah ditunggu bos di kantor. Tapi sekarang 7 kali 24 jam itu ketemu dia terus di rumah. Itu kalau benar-benar kita nggak dikasih taufik oleh Allah, berantakan. Dan banyak kasus perceraian di masa pandemi. Makanya kita harus mawas diri. Ini dari syaitan. Ingat, syaitan mengidentifikasi lawan dan musuh itu penting. Jangan ya simpel aja, kalau kita sniper, kita udah bidik target kita, udah tembak, ternyata salah, berantakan semua. Pastikan dulu korban kita tuh bidikan kita tuh benar atau enggak. Ingat, syaitan yang berusaha mengadu domba. Itu yang kedua. Yang ketiga, catat baik-baik bahwa para ulama mengatakan, ini kaidah, al-mar'atul aqilatu tabni baitaha was-safihatu tahdimuhu. Wanita yang berakal sehat, yang punya akal sehat, itu spiritnya dan perjuangannya adalah membangun rumah tangganya, mempertahankan rumah tangganya semaksimal mungkin. Was-safihatu tahdimuhu. Adapun wanita-wanita dungu, ini udah pakai bahasa yang halus, safihah. Wanita yang dungu itu merusak dan menghancurkan rumah tangganya. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana nih. Ini kaidah. Ini kaidah. Dijelaskan Ibnu Abdi Rabbi dan lain-lain. Bisa dicek dalam kitab Tabai'un Nisa. Al-mar'atul aqilatu tabni baitaha was-safihatu tahdimuhu. Wanita yang punya akal sehat, dia akan memperjuangkan rumah tangganya. Dia akan bangun rumah tangganya, bukan memperjuangkan untuk membangun. Gimana dari peletakan batu pertama, lalu batu kedua, batu ketiga, dan seterusnya. Adapun wanita yang dungu itu cari gara-gara, cari masalah, dan berusaha menghancurkan. Itu poinnya. Kita harus berusaha jadi wanita yang berakal sehat, bukan yang dungu. Bangun rumah tangga kita, perbaiki rumah tangga kita, pertahankan, perjuangkan, jangan dihancurkan. Itu yang ketiga, jemaah. Yang keempat, terus bagaimana mempertahankan rumah tangga kita. Hadirin Allah muliakan, ini nggak bisa main-main loh. Makanya kita lihat banyak wanita atau banyak teman-teman perempuan kita, atau mungkin di antara kita pacaran bertahun-tahun, begitu masuk rumah tangga berantakan semua. Pacaran bertahun-tahun, dan begitu memutuskan menikah, kayaknya kita udah ngerti semua tentang calon kita. Kayaknya nggak ada keraguan. Bahkan ada yang mengatakan, saya nggak tahu ada satu alasan untuk tidak mencintaimu. Oh, dibalik sama Allah, kelar semua tuh, jemaah. Saya nggak punya alasan untuk tidak mencintaimu. Oh, dibalik. Ini hadis ini menjelaskan yang akan menggoda pada saat Anda menikah ini syaitan yang jago-jago, atau syaitan yang berambisi untuk menjadi syaitan yang berada di ring satu si iblis. Jadi mereka akan all out. Makanya jamaah ini loh, coba direnungkan ya, kenapa banyak orang ketika pacaran itu kayaknya tuh gampang banget, cocok, nyambung, dan seru banget gitu loh. Tapi begitu rumah tangga tuh berat banget ketika mereka jauh dari Allah. Karena waktu pacaran syaitannya dukung. Jadi pokoknya semua indah aja, dan keindahan semua kan. Dan kalau kita tuh maksiat. Begitu berumah tangga, syaitannya berbalik menghancurkan. Dan celakanya kita selama ini tidak punya hubungan baik dengan Allah. Selesai.
kan gitu. Pas pacaran, oh manis banget. Kenapa? Karena selama ini ternyata yang support tuh syaitan. Begitu menikah, supporter setia kita berubah jadi haters kita, yang nyerang kita. Sedangkan untuk menghadapi syaitan hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada cara lain. Hanya dengan kembali kepada Allah. Hanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsep. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Dan adapun jika syaitan menyerangmu, syaitan menggodamu dengan sebuah serangan atau godaan, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah nggak suruh kita lawan dengan tangan kita. Allah nggak suruh kita hubungi backingan kita, bahkan hubungi suami kita, enggak. Yang pertama kali adalah minta pertolongan kepada Allah. Ini juga Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 200. Al-A'raf 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan adapun ketika syaitan menggodamu, menyerangmu dengan serangan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Lihat, mendengar dan maha mengetahui. Jadi Allah dengar kalau kita minta perlindungan. Allah dengar ketika kita berdoa pada saat kita diserang. Dan Allah mengetahui keadaan kita. Minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu wanita soleha, istri yang soleha, dia berusaha banget minta perlindungan kepada Allah. Dia berusaha terus menerus minta perlindungan kepada Allah. Dia berusaha dekat dengan Allah. Karena ibu-ibu bukan tandingannya syaitan. Gak bisa kita ngadepin syaitan dengan logika kita, pikiran kita, kekuatan kita. Gak bisa. Kita akan gagal. Istri Nabi aja nggak bisa. Istri Nabi Lut jadi korban dia. Istri Nabi Lut itu istri Nabi. Siapa di antara ibu-ibu istri Nabi? Gak ada. Mau ngelawan dia nggak bisa. Minta pertolongan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Dan jangan hanya dengan lisan. Resapi ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu tunjukkan bahwa kalimat itu hidup di dalam gerak-gerik kita, hidup di dalam ruh kita, hidup di dalam derap langkah kita. Setiap derap langkah kita selalu kembali ke Allah, minta perlindungan kepada Allah. Dan dalam hati kita nggak bisa kita ngelawan dia. Kita harus minta perlindungan kepada Rabbul Alamin. Dengan demikianlah kita bisa selamat dari gangguannya dan mempertahankan rumah tangga kita, bukan hanya agar tidak jatuh ke dalam perceraian, tapi juga mendapatkan kualitas sakinah, mawaddah, warahmah. Wanita salehah selalu kembali ke Allah. Wanita soleha tidak menyelesaikan masalahnya dengan hanya akal pikiran, tapi meminta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Lalu dia akan berusaha selesaikan dengan aturan Allah,
dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang-orang atau wanita-wanita yang bisa menjaga rumah tangganya dan tidak termakan musuhnya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, seorang perempuan jika memilih pasangan, kan hal utama yang harus diperhatikan adalah agama dan akhlaknya. Nah, ayah saya itu memberi syarat jika nanti mencari suami, pekerjaannya harus yang begitu, harus yang begini. Pernah 2 kali mencoba mengenalkan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan satu visi dengan saya, tapi belum punya pekerjaan yang seperti diharapkan ayah. Akhirnya ditolak beliau. Nah, sekarang saya jika akan berkenalan dengan laki-laki yang saya lihat adalah pekerjaannya dulu. Walaupun jika pekerjaannya bagus tapi tidak satu visi dengan saya perihal akhirat, akhirnya juga saya tolak. Tapi di satu sisi saya takut jika ternyata laki-laki yang saya pilih nanti hanya karena dunianya. Takut memilih bukan karena Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang perlu kita camkan adalah bahwa dalam ilmu fikih itu ada bab tentang kafaah. Kafa itu kesetaraan. Maksudnya apa? Bahwa hak pihak wanita berhak mencari calon suami atau calon mantu yang minimum kondisinya sama atau lebih dari kondisi pihak wanita tersebut dalam beberapa sisi. Di antaranya strata sosial, di antaranya faktor ekonomi atau finansial atau kekayaan. Dan itu dijelaskan oleh para ulama fikih kita dan bisa dicek dalam kitab-kitab fikih. Sekali lagi, para ulama menjelaskan atau banyak para ulama menjelaskan bahwa di antara hak pihak wanita, mereka berhak menerapkan standar bahwa yang maju ke anak perempuan mereka atau keluarga mereka adalah sosok laki-laki yang minimum sama dengan mereka atau lebih dari beberapa sisi, diantaranya ya, karena ini pembahasan panjang, diantaranya masalah strata sosial atau kekayaan. Kenapa hal ini dibahas para ulama? Bukankah yang penting iman dan ketakwaan, gitu kan ya? Bukankah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa? Kenapa para ulama masih melihat tentang strata sosial
atau kekayaan atau finansial? Dijelaskan sebagian para ulama, jawabannya ini bukan syarat, tapi ini hak. Kalau enggak, bagus. Tapi yang perlu diperhatikan gini loh jamaah, menikah itu menyatukan dua individu, bahkan dua keluarga yang berbeda latar belakang. Dan ketika menikah, pernikahan itu bukan hal yang mudah. Mempertahankan dan memperjuangkan pernikahan itu berat dan sangat berat. Maka agar pernikahan kita bisa bertahan, dan bukan hanya sekedar status bertahan, tapi bertahan dengan sakinah, mawaddah, warahmah, para ulama berusaha memasukkan seluruh aspek agar bisa bertahan dan meminimalisir aspek-aspek yang bisa menjadi gangguan nanti pada saat berlangsungnya rumah tangga. Dan di antara aspek-aspek yang bisa mengganggu adalah perbedaan strata sosial yang bisa mengganggu, bukan pasti mengganggu, tapi bisa mengganggu. Dan yang bisa mengganggu diantaranya adalah perbedaan faktor ekonomi, dan itu terjadi. Kita fair-fairan aja. Dan kalau tidak ada kendala di antara suami dan istri, bisa jadi kendalanya antara si suami dan keluarga istri. Dan betapa banyak di masyarakat terjadi gap, konflik antara suami dan keluarga istri gara-gara ini. Keluarga istri keluarga besar, kuat, kaya, segala macam. Tiba-tiba ada yang maju ke salah satu anggota keluarga mereka, miskin segala macam, tapi baik hati. Cuma miskin aja, nggak punya apa-apa, tapi akhlaknya baik, agamanya baik. Oke, misalnya si wanita, si calon istri bisa terima, udah suka nih, udah nggak apa-apa, saya nggak peduli. Tapi pertanyaannya, orang tuanya belum tentu terima. Oke, orang tuanya terima, tantenya belum tentu terima, kakek neneknya belum tentu terima. Mungkin kita bisa katakan, tapi kan nggak benar Pak Ustadz, harusnya kan mereka terima. Iya, harusnya. Tapi kalau kenyataannya gitu gimana? Kita kan nggak bisa ngatur hati orang, kita nggak bisa maksain orang. Kalau semuanya ngaji, imannya bagus, ya, tapi pertanyaannya, apakah semua keluarga demikian? Dan faktanya itu terjadi, akan diserang. Nah, pertanyaannya, bisa bertahan nggak ketika diserang sama keluarga besarnya? Baik diserang dengan lisan, diinjek-injek, dihina, sampai diserang mungkin diteror, karena dipikir dia masuk ke keluarga besar kita akan cari warisan doang, hanya cari fulus doang. Anak perempuan kita atau keponakan perempuan saya atau cucu perempuan saya diperalat nih sama dia, akhirnya didatengin segala macam. Dan itu terjadi. Ada kasus, oke, dia bisa sabar, tiba-tiba kan ketemu keluarga besar berdua, dia bawa orang tuanya dilecehkan sama keluarga besar istrinya, bisa sabar tuh. Ibunya dilecehkan sama tante istrinya misalnya, itu nggak mudah. Dan saya tahu ada banyak kasus terjadi demikian, dan akhirnya cerai, padahal suaminya baik, nggak tahan, diinjek-injek sama keluarga istrinya, nggak tahan. Makanya karena Islam tahu gak semua keluarga itu ideal di masyarakat, maka dibuatlah konsep seperti ini, sehingga semua hal yang bisa menjadi masalah, obstacle di kemudian hari
minimalisir, diantaranya cari yang sekufu atau setara biar lebih enak ke depan, bukan eksklusif, nggak ada sama sekali maksud. Tapi kalau misalnya keluarga wanita udah kaya, tinggi, bisa menerima apa adanya, udah ngerti, nggak mempersoalkan, ahlan wasalan, dan itu bagus sekali. Tapi pertanyaannya berapa persen yang seperti itu? Dan kalau kita dapat, ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya orang tua kita meminta standar khusus yang minimum setara, itu hak dari orang tua kita. Caranya gimana? Caranya coba kita bicara baik-baik kepada ayah kita, jelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Di samping di sisi yang lain, di waktu yang sama, ya udah kita coba cari kriteria ayah kita. Tapi jangan kita kebiri itu sisi agamanya. Cari agama bagus tapi pekerjaannya sesuai dengan keinginan beliau. Siapa tahu dapat dengan niat untuk membahagiakan orang tua, siapa tahu dapat. Ya, bagus kan? Bagus nggak sih? Bagus kan? Coba tanya wanita-wanita. Kalau ada dua, jadi misalnya ayah kita bilang, pokoknya minimum calon kamu itu vice president. Terus ada yang dua maju, sama-sama hafalan 30 juz, sama-sama hafal hadis Riyadhus Shalihin. Kita baru masuk bab takwa aja, hadis tentang bab jujur udah lupa. Ini hafal Riyadhus Shalihin, bisa bahasa Arab. Yang satu sebagai pegawai biasa, yang satu sebagai vice president. Ibu-ibu dan para akhwat lebih milih yang mana? Amalan hatinya sama-sama baik, sama-sama tulus, sama-sama baik hati, suka menabung, tidak sombong, segala macam lah. Itu lebih milih yang mana? Ya wajar aja lah. Kalau mayoritas wanita akan memilih yang vice president, ya udah clear. Ya siapa tahu dapat yang kayak begitu. Ikutin aja ayah kita. Tapi di waktu yang sama edukasi juga. Semoga Allah bantu kita. Allah dalam sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin pertama. Ya, terima kasih. Ikhtiar apa yang harus dilakukan seorang wanita agar segera dipertemukan dengan jodohnya? Sejauh ini saya lebih fokus untuk belajar memperbaiki diri dan mendekat ke Allah. Tapi banyak yang beranggapan saya tidak ada usaha untuk menjemput jodoh saya. Keluarga juga sudah mulai resah dengan usia 28 tahun yang belum menikah. Apakah saya harus berikhtiar secara lahiriah dengan cara keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang? Ustaz, jazakallahu khairan. Enggak, hadirin. Jangan keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. Hadirin, yang penting itu jujur sama Allah, lalu perbaiki kualitas. Sekali lagi hadirin sekalian, minyak atau oil and gas itu nggak ada di permukaan, itu secara umum tidak di permukaan tanah, itu di bawah. Dan ngebornya tuh harganya mahal banget, ngebor tuh harganya. Tapi karena minyak punya value, itu dicari orang. Betapa banyak orang Indonesia itu pergi dari Jakarta, dari tinggal di Indonesia ke Saudi, ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke Muscat, ke Kuwait, ke Doha, bahkan ke Houston dan seterusnya, hanya untuk minyak dan kerja di perusahaan minyak dan gas. Kalau kita punya value, itu dicari, dan itu termasuk ikhtiar. Selama kita emas, walaupun ada di Irian,
itu dicari orang. Kita emas nih, maka akan dicari orang. Emas dicari orang. Yang jadi masalah kita kerupuk melempem, ya nggak dipakai. Kalau kerupuk masih garing enak, masih dicari. Ini udah kerupuk melempem, ya nggak dicari. Mau ditaruh depan jalan juga nggak dicari. Awalnya pegang, ya melempem, udah nggak jadi. Jangan jadi kerupuk melempem, jadi emas aja. Dan 28 tahun tuh masih muda lah, masih muda. Khadijah 40 tahun dapat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apa hukum menunda pernikahan karena trauma Ustadz? Trauma karena kegagalan yang pernah terjadi dalam rumah tangga sebelumnya. Kadang selalu terbesit rasa khawatir dan takut untuk memulainya lagi. Apakah trauma ini bisikan syaitan untuk menghalangi menikah Ustadz? Bagaimana caranya untuk menolak perasaan trauma yang membuat kita terus khawatir dan takut? Mohon solusi dan nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Hadirin yang Allah muliakan, ketika rumah tangga kita kandas, maka sebuah wajar ketika kita merasa kita gagal, karena memang itu dari satu sisi adalah sebuah kegagalan, tapi bukan trauma. Yang harus kita lakukan adalah persiapan. Yang harus kita lakukan adalah persiapan, bukan trauma. Ya, jadi yang kita rasakan yang pertama evaluasi. Terus evaluasi itu apa kesalahan kita, terus audit habis-habisan dan jujur sama Allah. Buka semua penyakit-penyakit jelek kita, sifat-sifat buruk kita, akui. Udah, lalu perbaiki diri. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, asah, amalkan. Belajar, asah, amalkan. Ya, bukan trauma. Trauma itu dari syaitan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu yang menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kamu melakukan kekejian. Jadi fakir, minder, pede, takut segala macam itu syaitan. Tapi Allah menjanjikan ampunan. Nah, lihat. Oke, rumah tangga kita terakhir sebelumnya gagal. Itu kesalahan saya Ustaz. Iya, kesalahan ibu atau kesalahan mbak. Tapi Allah menjanjikan ampunan. Maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Lakukan evaluasi, dari habis evaluasi mulai belajar, perbaiki, dan insya Allah nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini syaitan, maka caranya adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyakum. Afan izin bertanya Ustaz, fulan terkena penyakit waswas kurang lebih sudah selama 5 bulan. Waswas itu muncul ketika sedang wudhu dan juga sholat, yang mengakibatkan bisa lama sekali dalam melakukan keduanya. Ketika berusaha diabaikan, fulan merasa sangat terganggu karena setelahnya fulan akan overthinking. Tadi sudah terbasuh semua belum ya anggota wudhunya? Gimana kalau saya berdosa karena tadi wudhunya tidak sempurna sehingga salat saya juga tidak diterima? Hal tersebut sangat mengganggu fulan. Fulan bilang sampai-sampai terbawa mimpi
Fulan merasa putus asa, ingin sekali berubah, namun rasanya sulit sekali. Apakah ada nasihat yang bisa diberikan untuk Fulan? Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Imam Syafi'i pernah menjelaskan bahwa was-was itu harus disingkirkan. Jadi ditutup pintu itu. Kembali kepada kaidah fikih besar, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan-raguan. Jadi ginilah kaidahnya nih dalam hidup, ragu-ragu jangan direspon gitu aja. Ragu-ragu jangan direspon, langsung tutup. Begitu kita direspon, semakin menjalar dan semakin mempengaruhi, dan kalau semakin kuat kita bisa gila sendiri, jamaah. Jadi ragu-ragu itu jangan direspon, jangan direspon. Makanya gimana cara tidak merespon ragu-ragu? Kembali ke kaidah fikih, al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Jadi contoh misal gini, kita ragu-ragu udah wudu atau belum. Kalau kita ragu-ragu udah wudu atau belum, maka langsung pilih belum wudu, lalu wudu. Udah nggak usah dibiarkan tuh udah wudu belum. Kalau ragu-ragu udah wudu atau belum, maka hukum asalnya kita belum wudu, maka berwudu. Kalau sebaliknya, tadi wudunya batal apa tidak, maka hukum asalnya wudu kita masih ada dan batal itu keraguan-raguan, maka langsung buang. Udah sholat aja santai, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Itu kan tadi kita keluar nih, kita udah wudu, kita udah basuh, maka hukum asalnya sah udah wudu kita. Nggak usah diulang lagi, diulang. Semakin diulang semakin nggak selesai. Makanya coba lihat ya, semakin diturutin itu was-was, catatan waktu wudu kita semakin lama. Yang awalnya mungkin cuma 3 menit, ya mungkin awalnya normal gitu, terus jadi 5 menit, atau misalnya jadi 10 menit jadi 15 menit jadi 20 menit, dan akhirnya nggak keluar dari kamar mandi. Jadi hukum asalnya begitu sudah dibasuh sah. Lanjut ke yang berikutnya, dan harus minta pertolongan kepada Allah. Lalu jangan ikutin syaitan. Itu kan waswas dari syaitan. Alladzi yuwaswis, yang kasih waswas, yang goda. Terus begitu udah wudu, berarti ya camkan sah. Lalu salat udah selesai. Dan Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Tahu. Kalau memang ada yang terlewat karena lupa, insya Allah sah. Karena lupa kan. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami ketika kami lakukan kesalahan karena kami tidak tahu atau kami lupa. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, qad fa'altu, aku kabulkan, nggak akan diapa-apain sama Allah. Jadi udah tenang aja. Kalau perilaku adalah salah karena kita nggak tahu atau kita lupa, sah. Atau artinya kita nggak akan dihukum sama Allah. Udah begitu sudah dikerjakan, selesai, tatap amalan baru, dan nggak usah ini tadi gimana, ini gimana, enggak. Bukan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz sekeluarga, tim dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin mau bertanya, bila ada istri sudah berhijrah, namun setelah hijrah pernah berselingkuh dari suaminya sebanyak 3 kali. Na'udzubillah. Alhamdulillah di afana mimma btalaha bihi wa faddalana katsiran mimman khala tafdila. Karena dia khilaf, merasa kurang mendapatkan perhatian dari suaminya. Lalu ia bertobat dan tidak melakukannya lagi. Apakah dia masih bisa digolongkan dalam kategori istri yang nusyuz? Dan apakah masih ada kesempatan bisa masuk surga dari pintu manapun sesuai hadis Rasul SAW yang sering disebutkan, yaitu jika wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke surga dari pintu manapun yang kamu mau. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Selingkuh ya, dan 3 kali ya, hadirin, ini dosa yang sangat besar loh, dosa yang sangat besar. Dan perlu kita ketahui, istri selingkuh itu pada dasarnya hukumannya apa? Hukuman mati pada dasarnya. Perselingkuhan ya, ketika sudah menikah itu kan rajam, dan rajam itu hukuman mati. Betul,
di negeri kita nggak diterapkan. Tapi artinya kalau sampai bobotnya seperti itu tuh fatalnya minta ampun, fatalnya minta hukuman mati, fatalnya minta ampun. Maka tobatlah kepada Rabbul Alamin, tobatlah kepada Allah, dan benar-benar tobat. Tobat dari perzinahan tuh bukan hanya tobat ya Allah atau itu nangis senangis-nangisnya jamaah, minta kepada Allah. Ya kayak tobat dari kesyirikan. Tobat dari kesyirikan tuh jangan cuman benar-benar lampiaskan semuanya, nyeselnya tuh harus kuat gitu loh. Ini dosa-dosa yang parah-parah, dosa-dosa yang bisa menghancurkan. Tobat, benar-benar tobat. Dan kalau benar-benar tobat, insya Allah Allah Ghafurur Rahim, dan insya Allah kita masih bisa mendapatkan keutamaan hadis di atas, sebagaimana kasus Ghomidiyah dan Juhainah. Udah tobat, benar-benar tobat, maka Allah terima tobatnya. Jadi insya Allah bisa, tapi benar-benar harus stop. Gak ada cerita lagi yang keempat, harus tutup dan harus keluar dari semua hal yang mengarah ke sana. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Jadi itu bukan, itu separah-parahnya nusyuz itu separah-parahnya nusyuz itu ketika wanita berselingkuh, separah-parah nusyuz. Hadirin, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW bahwa istrinya tidak nolak kalau disentuh laki-laki, tidak menolak kalau disentuh laki-laki. Apa kata Nabi? Talikha, ceraikan dia. Itu kata Nabi SAW. Nabi yang sangat baik segala macam itu langsung to the point, ceraikan dia. Jadi ini yang perlu kita camkan. Lalu suaminya bingung, kok masih cinta? Ya Rasul, saya masih cinta. Kalau begitu tahan dia, cut, benar-benar harus berhenti total. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala misal. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Muhammad Zulfikar Hafizahullah beserta keluarga umat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadzana, saya sudah menjadi single parent selama hampir 3 tahun. Saya bercerai karena mantan suami saya tidak ingin taubat, malah menyepelekan dosa. Saya sudah sangat mempertahankan jangan sampai bercerai. Qadarullah wa syafa'al, beliau lebih ingin cerai karena tidak bisa meninggalkan kesenangan duniawi seperti main wanita, dunia clubbing, senang hidup mewah namun berhutang. Saya merasa bersalah dengan Allah akan dosa-dosa saya mengenai perceraian ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, sekali lagi, bukan berarti perceraian itu pasti salah dan pasti jadi kita sebagai wanita langsung sebagai korbannya syaitan. Enggak juga, karena namanya pernikahan itu kan teamwork ya. Bisa jadi yang jadi korban suami kita udah berusaha ngejaga, tapi namanya wanita dan kita nggak bisa jaga lisan orang, kita berusaha, suami kita nggak merespon, bahkan menceraikan kita, ya sudah, maka itu yang terbaik buat kita. Apalagi jika kesalahannya adalah main perempuan, lagi-lagi selingkuh, berzina, itu fatal. Allah yang mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, menikah dengan pezina itu nggak boleh. Dalam surat Nur ayat berapa? Ayat 3, menikah dengan pezina itu nggak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan haram bagi orang-orang beriman menikah dengan pezina. Haram bagi orang-orang beriman menikah dengan pezina. Jadi kalau kasusnya begini, kecuali kalau pezinanya bertobat ya, seperti yang tadi ditanya, udah 3 kali selingkuh, bertobat, ya udah selesai. Tapi kalau nggak mau tobat dan seterusnya, semoga masa lalu kita menjadi ibrah. Jadi udah nggak usah mikir masa lalu lagi, tinggal kita tobat. Pasti kita punya andil juga sebagai istri, mungkin belum maksimal dan seterusnya. Ya udah, tobatan nasuha, jadikan pelajaran bagi kita ke depan, lalu ke depan buka lembaran baru dan fight dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga seluruh wanita dan ibu-ibu menjadi wanita salehah, menjadi istri yang salehah,
dan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga bapak-bapak dan para ikhwan juga mendapatkan istri yang soleha, anak-anak wanita yang soleha, sebagaimana keinginan kita dari kajian wanita ini. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.